adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Masih dalam persiapan TKA 2026. Di sini kita akan membahas soal-soal TKA 2025. Untuk bahasa Indonesia ini adalah part ketiga, yaitu kompetisi yang evaluasi dan apresiasi. Ini adalah kisi-kisi terakhir dari bahasa Indonesia. Nah, untuk part 1 dan part 2, teman-teman bisa klik link video yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, keterkaitan nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah... Oke, kita sekarang baca cerpennya. Gurumu itu orang desa sini juga, pasti tahu bahwa saat ini musim mendongi, mengusir burung saat buah padi mulai menguning. Besok kau menghadap, sampaikan bahwa kau membantu ayah di sawah. Nah, pasti gurumu mengerti mengapa kamu tidak ke sekolah. Aku terpana. Jawaban ayah benar-benar membuatku hampir menangis histeris. Bagaimana tidak, lomba semakin dekat sementara masih banyak materi yang belum aku paham. Terbayang aku akan hancur dan tidak bisa bersaing dengan siswa sekolah lain. Ingin rasanya aku berteriak agar ayahku tahu bagaimana kacaunya pikiranku. Namun, aku sadar bahwa ini adalah perbuatan yang tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan semakin membuat ayahku geram. Otakku terus berpikir untuk mencari solusi terbaik. Sambil berjalan mengikuti ayah dari belakang, aku mulai menyusun strategi. Bagaimana kalau aku ke rumah iyeku atau nenek menyampaikan masalahku ini ya? Hanya dia yang mampu menundukkan ayah. Esok harinya, sepulang sekolah, kuayunkan sepedaku menuju rumah iyeku. Kenapa kamu lesu? Iye menanyakan keadaanku. Aku pun menceritakan semuanya kepada iye. Ya sudah, tidak usah sedih, nanti ku sampaikan pada ayahmu. Kau ke dalam, makan dulu baru pulang, ujar iyeku. Ialah di atas dangau Muhammad Isrul dengan penyesuaian. Oke, dari cerpen ini, adakah keterkaitan dengan kehidupan atau nilai sosial, teman-teman? Oke, sekarang kita baca pilihan jawabannya. Yang A, masih ditemukan orang tua yang tidak memedulikan pendidikan anaknya demi membantu pekerjaan mereka. Kira-kira opsi A ini benar apa salah? Benar ya. Jadi, kalau di cerpen ini, kan ayahnya itu minta anaknya untuk membantu dia pada saat musim mendongi ini. Jadi, di sini ada keterbenturan ya antara keinginan anaknya untuk sekolah, karena dia akan lomba juga gitu, dengan ayahnya yang ingin dibantu gitu pekerjaannya. Nah, sehingga seolah-olah di sini memang ayahnya tidak mempedulikan pendidikan anaknya atau lebih ke mengkesampingkan gitu. Pada saat di musim ini aja gitu. Kalau pada saat tidak di musim ini, sepertinya tidak diminta untuk membantu ya, karena ini jelas dikatakan pada musim mendongi gitu. Nah, berarti opsi yang pertama ini bisa benar teman-teman. Tapi kita coba cek opsi yang lain dulu ya. Yang B, terbenturnya cita-cita anak karena tradisi sebuah keluarga yang mengutamakan anak mampu bekerja mandiri. Kalau ini benar apa salah? Nah, kalau teman-teman baca hanya sampai kalimat beberapa kata di depan, ini bisa benar. Cuman salahnya di mana? Di sini. Anak mampu bekerja mandiri. Ini salah teman-teman. Kenapa? Karena di dalam soal, ayahnya itu tidak meminta anaknya bekerja sendiri, melainkan membantu dia pada saat musim mendongi itu, gitu. Jadi, kalau misalnya di sini terbenturnya cita-cita anak karena tradisi sebuah keluarga, mengutamakan bekerja pada musim mendongi, nah itu udah lebih tepat lagi jawabannya gitu ya. Tapi di sini kan tulisannya
anak mampu bekerja mandiri. Nah, ini salah. Oke, yang C. Asumsi bahwa bekerja lebih bermanfaat daripada sekolah yang dianggap tidak menghasilkan apa-apa untuk keluarga. Apakah ada kalimat ini di dalam teks atau eksplisit gitu ayahnya menyatakan tidak penting untuk sekolah karena tidak menghasilkan apa-apa? Nah, tidak ada. Tidak ada satupun kalimat yang menyatakan hal ini di dalam cerpen. Yang D, kebiasaan anak-anak tidak sekolah di musim Mandongi demi menjalankan tradisi lingkungan keluarga mereka. Teman-teman jangan terkecoh, mungkin ada yang akan menjawab ini karena ada kalimat musim Mandongi. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena dikatakan kebiasaan anak-anak tidak sekolah. Anak-anak berarti keseluruhan anak di desa itu. Sedangkan di cerpen itu tuh hanya menjelaskan aku. Hanya satu anak, ya, aku aja. Berarti bukan anak-anak. Kemudian kesalahan yang kedua, menjalankan tradisi lingkungan keluarga. Di cerpen kita tahu tradisi ini tradisi petani gitu pada saat musim Mandongi. Jadi bukan tradisi keluarganya, tapi apa ya namanya, kayak rutinitas pada saat pertanian gitu pada saat musim Mandongi gitu. Jadi ini juga kurang tepat teman-teman. Yang E, orang tua mengarahkan anak-anak untuk rajin bekerja membantu mereka di sawah agar bisa melanjutkan kehidupannya kelak. Melanjutkan kehidupannya kelak ini tidak sama sekali dijelaskan di dalam teks ya. Jadi ayahnya nggak bilang juga tuh sekolah lebih rajin kerja aja biar bisa kerja ke depannya daripada sekolah. Ayahnya juga nggak bilang kayak gitu ya. Jadi yang paling tepat nomor 1 jawabannya yang A. Nomor 2, berdasarkan percakapan tersebut, mengapa pendapat Sena sangat baik dalam menilai keakuratan dari informasi yang disajikan tersebut? Kita baca teksnya. Dini, teks tersebut sangat menarik dan bisa menambah wawasan kita, terutama jika kita berencana untuk mengembangkan suatu bisnis kecil. Rio, iya, pilihan katanya juga sangat mudah dimengerti sehingga orang yang awam terhadap istilah di bidang ekonomi juga mudah untuk memahami isi informasi yang disajikan. Sena, aku sependapat dengan kalian berdua, tetapi rasanya teks tersebut akan lebih baik jika disertai data pertumbuhan UKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atau pendapat ahli di bidang ekonomi. Pernyataan yang pertama, Sena menyoroti bahwa teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk yang awam terhadap ekonomi. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya. Kenapa? Teman-teman, diperhatikan lagi pertanyaannya. Mengapa pendapat Sena ini sangat baik menilai keakuratan dari informasi? Memang di sini Sena itu setuju dengan pendapat Dini maupun pendapat Rio, ya kan? Di mana Dini ini menyoroti bahwa teksnya dapat menambah wawasan, kemudian Rio dia berpendapat bahwa teksnya mudah dimengerti oleh semua kalangan ya. Nah, Sena setuju tuh dengan itu, dengan dua hal itu. Tapi yang ditanya kenapa Sena pendapatnya itu baik untuk menilai keakuratan dari informasi. Nah, bahasa itu kan bukan bagian untuk menilai keakuratan ya dari informasi. Jadi tolong dipahami pelan-pelan. Oke, yang kedua, Sena mempertimbangkan kelengkapan dan dasar bukti dari informasi yang merupakan bagian dari menilai keakuratan teks. Ya, ini sudah jelas ya, ada di sini. Betul. Yang terakhir, Sena memiliki inisiatif untuk memperbaiki si teks dengan pendapat pribadinya sebagai ahli ekonomi agar lebih informatif. Tidak ya. Bukan pendapat dirinya, melainkan pendapat ahli di bidang ekonomi. Oke. Soal nomor 3, manakah fakta-fakta yang mendukung kesimpulan bahwa teknologi hijau berperan dalam perubahan iklim? Silakan teman-teman dibaca dulu teksnya.
Oke, sekarang kita kembali ke soal. Yang pernyataan pertama ini, teknologi hijau merupakan inovasi yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan global, termasuk terkait dengan perubahan iklim. Benar ya, ini ada di paragraf pertama. Kemudian, perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrim, suhu global menurun, dan naiknya permukaan air laut. Benar gak ini? Sebenarnya ini fakta yang benar terkait perubahan iklim. Tapi kan yang ditanya adalah fakta yang mendukung teknologi hijau gitu. Jadi ini salah, teman-teman. Yang ketiga, teknologi hijau seperti energi terbarukan, tenaga surya angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Betul. Ini ada tadi di paragraf yang kedua ya. Nih, ya, paragraf kedua kalimat keempat. Oke, next. Teknologi hijau sangat penting dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan teknologi yang sudah tidak bisa dihindari. Benar apa salah? Salah ya. Bukan perubahan teknologi, tapi perubahan iklim. Yang terakhir, melalui teknologi hijau, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup. Ini juga ada di paragraf terakhir, yaitu paragraf 4 ya. Nih, kalimat terakhir juga. Oke, ini benar. Jadi untuk nomor 3, yang benar ada di pernyataan 1, 3, dan 5. Soal nomor 4, apa yang menjadi pemicu munculnya ketegangan dan misteri dalam cerita yang mengarah pada peristiwa penting di akhir? Silakan teman-teman membaca cerpennya, ini berjudul Kayu Nisan Terakhir. Oke, kita kembali ke soalnya. Nah, pemicu berarti awal mula terjadinya ketegangan dan misteri. Misteri ini berarti membuat pembaca bertanya-tanya ya. Yang mengarah pada peristiwa penting di akhir. Apa peristiwa penting di akhirnya? Peristiwa terakhir atau yang akhir itu adalah ayahnya meninggal. Kalau yang memicu ketegangan atau misteri itu ada mulai dari paragraf yang ketiga, teman-teman. Nih, aku mencium semburat harum mistis dari orang itu sama dengan yang keluar dari sepotong kayu yang dibawa ayah kemarin. Bahkan bau wangi itu sudah terasa beberapa saat sebelum orang itu datang. Jangan-jangan dia tahu ayahku membawa sepotong kayu itu yang cocok dengan dirinya yang sama bau wanginya. Jangan-jangan, nah berarti ini udah mulai terjadi ketegangan dan misteri. Jadi bertanya-tanya nih si tokoh akunya gitu. Oke, kita lihat ke pilihan jawaban. Yang A, ketidakyakinan tokoh aku terhadap jumlah pekerjaan yang harus dilakukan ayah tidak ada kaitannya dengan itu ya. Yang B, kondisi keuangan yang mengharuskan ayah menerima semua pesanan Nisan, ini juga tidak dibahas tentang kondisi keuangan. Yang C, perintah ayah untuk menyerahkan sebagian uang amplop kepada yang membutuhkan. Nah, ini memberikan uang amplop itu juga menambah misteri ataupun ketegangan. Jadi kan setelah si tokoh aku ini merasa ayahnya membawa kayu yang wangi gitu ya. Terus abis itu ada tamu yang datang dengan wangi yang sama dengan kayu itu.
Kemudian ayahnya minta untuk menyumbangkan isi amplopnya setengah 3 hari lagi. Nah, itu menambah tuh ketegangannya. Tapi memang bukan awal ketegangan gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Kecocokan bau mistis antara kayu antik yang dibawa oleh ayah dan tamu misterius. Nah, ini benar ya. Yang E, batasan waktu 3 hari yang diberikan pada ayah untuk menyelesaikan nisan. Ini tambahannya, jadi ketegangan selanjutnya. Jadi untuk nomor 4, jawabannya yang D. Nomor 5, apa kemungkinan peristiwa yang terjadi setelah kejadian terakhir dalam kutipan cerpen tersebut? Oke, kita kembali ke cerpennya. Di sini kan kejadian terakhirnya adalah ayah tidak bergerak. Berarti ayah menunjukkan bahwa ayahnya bisa jadi meninggal nih. Nah, kira-kira apa selanjutnya yang bisa terjadi ketika mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal? Yang A, merasa panik dan khawatir, tokoh aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera kembali ke kamar. Kurang tepat ya, karena kenapa dia harus kembali ke kamar? Yang B, tergeletak nisan dengan ukiran nama ayah sendiri, lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal hari ini di bawahnya. Ini bisa terjadi. Jadi misalnya si tokoh aku ini lagi bangunin ayahnya di ruang kerja ayahnya, kemudian ayahnya tidak bergerak, dan kemudian si tokoh itu melihat bahwa ada nisan yang lagi dikerjakan oleh ayahnya. Nah, ternyata nisan itu berukiran nama ayahnya sendiri, lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal hari ini gitu. Makanya judulnya adalah Kayu Nisan Terakhir, gitu kan? Dimana nisan terakhir adalah nisan beliau gitu yang membuatnya. Yang B ini bisa. Benar, kita coba cek opsi yang lain dulu. Yang C, aku berusaha untuk membangunkan ayah, namun ayah terlihat begitu pulas dan bahkan mendengkur dengan keras. Oh tidak, ini salah ya. Yang D, aku membiarkan ayah tertidur, setelahnya aku membersihkan. No. Tidak, ayahnya bukan tertidur, mereka sudah meninggal. Yang E, tanpa buang waktu lama, aku segera melakukan ritual atau kepercayaan pribadi untuk menyembuhkan ayah. No ya. Tidak ya, karena di sini kan ayahnya meninggal, bukan sakit. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Nomor 6. Bagaimana relevansi penyelesaian konflik dalam kutipan cerpen tersebut dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari? A. Setiap masalah hidup pasti memiliki solusi seperti yang ditunjukkan oleh kondisi ayah yang segera teratasi. Sepertinya tidak ya teman-teman, karena kondisi ayah kan sebenarnya baik-baik aja, bukan lagi dalam keadaan sakit gitu. Namun kemudian beliau tiba-tiba meninggal gitu ya. Jadi jawaban A tidak tepat. Kemudian yang B, menggambarkan cerita yang menunjukkan bahwa konflik kehidupan pasti berakhir dengan peristiwa supranatural. Tidak semua konflik kehidupan itu berakhir dengan peristiwa supranatural. Yang C, menggambarkan bahwa tidak semua konflik dalam kehidupan dapat diprediksi, takdir bisa datang tiba-tiba. Nah, ini benar ya. Karena di cerita ini benar-benar dijelaskan ayahnya itu tidak sakit, sehat, masih mengerjakan pekerjaan membuat nisannya. Kemudian konfliknya di sini memang misteri yang membuat si tokoh aku bertanya-tanya nih mengenai bau yang antara tamu yang datang dengan bau kayu itu sama kayak gitu. Nah, tiba-tiba di akhir malah ayahnya meninggal. Nah, ini takdir yang bisa datang tiba-tiba dan tidak diprediksi. Kemudian kalau yang D, relevansi cerpen ini terbatas karena peristiwa di dalamnya tidak umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan peristiwa kematian. Kematian ini adalah peristiwa yang umum terjadi. Oke. Yang E, menggambarkan seseorang yang memiliki hubungan harmonis dengan ayahnya hingga akhir hayat hidupnya. Bahwa ini tidak menjelaskan konfliknya ya. Jadi nomor 6 jawabannya yang C. Soal nomor 7. Bagaimana pendeskripsian latar ruang kerja dan suasana di dalamnya dapat berkontribusi pada pengembangan karakter ayah? Pilihlah lebih dari satu jawaban. Yang pertama, ketegangan di ruang kerja menekankan bahwa ayah bukanlah orang yang ramah saat menghadapi pelanggan.
Oke, kalau kita balik ke cerpen, di bagian dia bertemu dengan tamu ya, ini ada kalimat, ayahku menyambutnya lalu mempersilahkan masuk ke ruang kerjanya. Mereka berbincang di dalam, tapi aku tidak tahu isinya. Terkadang malah terasa senyap dan mencekam. Sekitar 9 menit kemudian mereka keluar, bersalaman dan berpelukan. Aku melihat ayahku tersenyum saat orang itu pergi. Berarti kan ramah ya terhadap pelanggan atau tamu ya. Bersalaman, berpelukan, kemudian tersenyum. Ini berarti pernyataan yang pertama ini salah nih. Yang kedua, suasana mencekam di ruang kerja menjelaskan bahwa ayah seringkali berhadapan dengan pelanggan yang sulit. Tidak ya, tidak mencekam. Mungkin kalimat mencekam di sini tuh karena terlalu sunyi aja kali ya, senyap atau nggak kedengeran aja apa yang dibicarakan gitu. Jadi ini tidak menjelaskan bahwa pelanggan ayah itu adalah pelanggan yang sulit gitu. Selanjutnya latar ruang kerja yang antik dan kokoh seperti kayu nisan mengindikasikan ayah adalah seorang kolektor barang antik. Kalau di dalam cerpen tidak ada barang antik yang disebut kecuali kayu ya. Kayu antik itu ada di nih, paragraf kedua. Ayahku kembali setelah beberapa hari. Beliau membawa sepotong kayu. Sebongkah kayu itu tampak antik. Nah, hanya itu aja. Sedangkan tidak ada barang lain yang diceritakan dan merupakan barang antik. Jadi pernyataan nomor 3 ini juga kurang tepat. Yang keempat, ruang kerja yang senyap menunjukkan ayah adalah sosok yang sangat fokus ketika berinteraksi dengan pelanggan. Betul, bisa. Karena kan mungkin ruangannya emang dibuat ruangan tertutup, jadi hanya ayah dan tamunya aja yang bisa saling mendengar gitu. Orang di luar ruangan itu tidak bisa mendengar gitu. Kemudian kondisi ruang kerja yang misterius dan mistis cocok dalam menggambarkan pekerjaan ayah sebagai pembuat kayu nisan. Oke, ini juga benar. Nomor 8. Manakah urutan peristiwa berikut yang paling sesuai dengan isi teks? Silakan teman-teman membaca teksnya. Ini ada cerpen yang berjudul Antrean Serbaguna di Kantor Kelurahan. Oke, jika teman-teman belum selesai membacanya, boleh di-pause dulu. Kita lanjut membaca soalnya kembali. Manakah urutan peristiwa yang paling sesuai? Yang A, Pak Slamet tiba di kantor kelurahan, kemudian diarahkan langsung ke meja manual. Salah ya, dia tuh ke nomor antrian dulu, tapi kehabisan gitu. Yang B, Pak Slamet mencoba mengambil nomor antrian, ini benar. Dilayani oleh petugas, kembali ke rumah, datang kembali keesokan hari. Beliau tidak dilayani petugas. Yang C, Pak Slamet tiba pagi hari, langsung mendapatkan pelayanan, melihat spanduk besar, pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Langsung mendapatkan pelayanan? Tidak. Dia menunggu hampir 1 jam lebih. Kemudian yang D, Pak Slamet mengantri secara manual dan langsung dipanggil, menyerahkan berkas, urusan selesai, pulang tanpa berkata apa-apa. Salah juga. Langsung dipanggil? Tidak. Dia bahkan nggak dipanggil-panggil sampai dia memutuskan untuk pulang aja. Yang E, Pak Slamet mendapati nomor antrian sudah habis, diarahkan ke antrian manual, betul. Kemudian lagi nunggu ya berjam-jam, 1 jam, melihat warga lain dilayani lebih dahulu, kemudian dia memilih untuk pulang dan melihat spanduk. Jadi nomor 8 jawabannya yang E. Nomor 9. Apa pesan moral yang dapat disimpulkan dari teks tersebut? A. Petugas layanan publik perlu memasang spanduk sejak awal
agar masyarakat dapat mengikuti prosedur dengan benar. Pesan moral ya teman-teman, berarti bukan ya, ini bukan hal yang tepat. Yang B, birokrasi pelayanan publik perlu dibenahi guna mewujudkan akses pelayanan yang mudah dan merata bagi seluruh warga. Betul. Kenapa? Karena pelayanannya di sini tuh benar-benar nggak mudah ya. Pertama, mereka harus datang pagi untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, nomor antrian udah datang jam 8 pagi pun nggak dapat, tetap kehabisan. Terus mereka harus manual atau nyoba lagi besok, dan itu harus jam 5 pagi katanya. Kalau manual udah nunggu sampai 1 jam tidak dilayani juga gitu. Ini berarti sangat mempersulit, birokrasi yang sangat mempersulit warga. Nah, kalimat perlu merata bagi seluruh warga. Kenapa? Karena di sini diceritakan bahwa ada yang tiba-tiba datang dan langsung disambut, langsung diselesaikan saat itu juga urusannya. Bisa jadi orang yang datang itu adalah orang yang berpengaruh atau orang penting gitu ya. Tapi kan tetap gak adil ya, karena seharusnya semuanya mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Jadi nomor 9 jawabannya yang B. Kalau teman-teman cek jawaban yang lain, yang C, transparansi dalam jalur layanan perlu dikurangi agar tidak menimbulkan kesan perlakuan yang berbeda. No, seharusnya tuh perlu lebih jelasin lagi. Transparansi dalam jalur layanan itu kayak gimana. Kemudian penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa setiap instansi memiliki prosedur dan alur yang ini salah. Yang E, hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan setara tidak pernah terabaikan oleh sistem yang ada. Nomor 10, dalam cerita Pak Slamet tidak mendapatkan nomor antrian karena sudah habis sejak pagi. Sementara Pak Jono yang datang belakangan justru langsung dilayani. Masalah apa dalam pelayanan publik sehari-hari yang tergambarkan dari situasi tersebut? A. Prosedur layanan yang kurang tertib karena menggunakan antrian manual. Bukan ya, ini tuh lagi menjelaskan adanya ketidakadilan atau ketidakmerataan dalam pelayanan, di mana Pak Slamet yang udah datang dari pagi tapi belum dilayani, sedangkan Pak Jono yang datang belakangan dan langsung dilayani. Yang B, sistem antrian digital yang belum sepenuhnya terbuka dan transparan. Iya, tapi bukan fokus ke situ. Yang C, ketidakefisien pelayanan akibat jumlah petugas yang sangat terbatas. Oh, kalau di dalam cerita justru malah ada petugas di bagian manual itu yang main HP aja gitu loh. Dia tidak melayani. Jadi bukan karena jumlah petugas yang terbatas ya. Bisa jadi karena memang petugasnya yang tidak cekatan dalam menyelesaikan berkas-berkas warga gitu, atau tidak baik dalam melayani. Yang D, pesan perlakuan yang tidak setara dalam pelayanan yang diberikan. Nah, ini benar ya. Sangat tidak setara antara yang didapatkan perlakuan yang didapatkan oleh Pak Slamet dengan perlakuan yang didapatkan oleh Pak Jono. Yang E, komunikasi yang kurang baik antara petugas loket dan masyarakat. Ini juga sebenarnya di dalam cerita ada ya, karena petugas loketnya kayak datar dan terlihat cuek gitu ya. Tapi fokusnya bukan ke situ untuk kalimat yang disoal. Di nomor 10 jawabannya yang D. Nomor 11, apa yang dipikirkan oleh Mardanu untuk menghadapi konflik batin akibat pujian dari orang-orang di sekitarnya? Seperti biasa, teman-teman silakan membaca cerpen. Ini judulnya Lelaki yang Menderita Bila Dipuji. Oke, kalau kita lihat lagi di sini letak Mardanu ini merasa ada
konflik batin ya, itu ada di paragraf keempat teman-teman. Nih, Mardanu tidak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, anak yang mapan, bahkan burung peliharaan membuat orang-orang sering memujinya. Bukankah itu hal biasa yang semua orang bisa melakukannya bila mau? Jadi bagi Pak Mardanu ini, pujian yang tadi disebutkan itu tuh bukan sesuatu yang layak dipuji, melainkan sesuatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi ini konflik batin yang dialami oleh tokoh Mardanu. Nah, karena ada konflik itu, makanya dia merasa risih, bahkan seperti terbebani. Dia merasa risih nih kalau ada orang yang memujinya dia, yang menurut dia itu bukan hal yang luar biasa, itu biasa aja gitu. Tapi kok dipuji-pujinya banyaknya dipujinya, atau menurut dia berlebihannya dipujinya gitu. Nah, karena pikirannya tidak nyaman itu dan konflik batin itu, sehingga dia merasa risih dan kemudian dia malah merasa menderita karena pujian itu kayaknya seperti menyindir ya, bukan memuji gitu. Itu pikiran dari Pak Mardanu gitu. Sekarang kita balik lagi ke soalnya. Apa yang dipikirkan? Ingat ya, pertanyaannya adalah apa yang dipikirkan oleh Mardanu untuk menghadapi konflik batin akibat pujian dari orang-orang di sekitarnya. Yang A, awalnya Mardanu merasa senang saat mendapat pujian dari orang lain, tetapi akhirnya ia merasa risih dan terbebani. Sebenarnya kalimat ini benar, ada di teks, tapi itu bukan hal yang dipikirkan Pak Mardanu ini ya. Beliau itu di pilihan yang A ini tidak disebutkan kenapa beliau itu merasa risih gitu. Kemudian yang B, Mardanu merasa enggan untuk bertemu dengan teman-temannya karena takut mendapatkan pujian yang tidak beralasan. Ini nggak ada di dalam teks ya. Dia tidak merasa enggan untuk bertemu orang. Kemudian yang C, Mardanu tidak mengerti mengapa hal-hal yang biasa dan bisa dilakukan orang lain harus mendapat pujian yang berlebihan. Nah, ini jawaban yang tepatnya. Coba kita lihat yang lain. Yang D, Mardanu menyadari bahwa pujian yang diterimanya tidak sesuai dengan makna pujian menurut pandangannya sendiri. Bukan makna pujian nih, tapi lebih ke merasa perasaan itu pekerjaan yang biasa aja deh gitu. Kenapa dan semua orang bisa melakukannya, kenapa orang malah muji dia ya gitu. Padahal kalau aku jadi sudut pandang orang lainnya gitu ya, wajar tahu muji Mardanu ini. Bayangin usia 75 tahun masih bisa jalan dengan tegak dengan kaki gitu. Itu kan luar biasa, berarti menjaga kesehatannya gitu ya. Karena 75 tahun tuh udah tua banget. Nah, kalau aku sebagai orang yang sudut pandang orang yang memujinya ya itu luar biasa gitu ya. Tapi menurut si tokoh utama, dia merasa semua orang bisa mendapatkan itu. Ya, kayak Mardanu merasa tidak pantas mendapatkan pujian karena sepertinya pujian yang diberikan hanya untuk menyindirnya. Nah, ini hanya efek aja dari dia merasa apa yang dilakukan itu bisa dilakukan oleh orang lain juga gitu. Jadi dia ada pikiran buruknya atau efek sampingnya, jadi kayak apa jangan-jangan mereka tuh nyindir gue ya gitulah kira-kira. Jadi jawabannya tetap yang C ya teman-teman. Nomor 12. Manakah tindakan tokoh Mardanu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari? Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama menunjukkan respon tidak bangga saat mendapatkan pujian yang berlebihan. Benar, itu yang dilakukan oleh si tokoh Mardanu ya. Kemudian yang selanjutnya memperlihatkan sikap yang tidak wajar karena menolak pujian semua orang. Beliau tidak menolak ya teman-teman ya. Beliau tidak menolak pujian semua orang, tidak. Beliau hanya merasa tidak nyaman dengan pujian yang menurut beliau itu biasa aja. Jadi ini salah. Yang terakhir memperlihatkan ketidaknyamanan saat dipuji apabila belum merasa layak. Nah ini benar ya. Nomor 13.
Manakah penilaian yang paling tepat terhadap penggunaan latar dalam menggambarkan karakter tokoh Pak Mardhanu? Latar ya. Latar itu tadi ada latar pagi ketika Pak Mardhanu ini olahraga nih. Ketika berolahraga jalan kaki pagi hari, mengelilingi alun-alun, orang pun memujinya. Kalau latar yang lain, di paragraf ini tidak ada latar tempat, maksudnya latar waktu. Tidak ada latar lain ya teman-teman, hanya ada latar pagi pada saat jalan kaki atau berolahraga. Oke. Yang A, penggunaan latar pagi hari umumnya digunakan orang untuk bekerja menunjukkan karakter Pak Mardhanu yang orang yang rajin. Beliau latar pagi dipakai ketika beliau olahraga, bukan untuk bekerja karena beliau sudah pensiun. Kemudian penggambaran waktu pagi yang sepi dan tenang menunjukkan bahwa Pak Mardhanu adalah orang yang tenang dan bijak. Di cerpen tidak dijelaskan suasananya sepi dan tenang ya. Yang C, penguraian suasana pagi yang identik dengan semangat menunjukkan karakter Mardhanu yang menjaga kesehatan. Betul. Karena latar pagi yang dipakai di sini tuh untuk menunjukkan bahwa Pak Mardhanu ini olahraga di pagi hari gitu. Berarti beliau memang semangat menjaga kesehatan. Yang D, penjelasan aktivitas pagi hari seperti biasa warga menunjukkan Pak Mardhanu yang tidak sombong dan ramah. Bukan aktivitas seperti biasa ya. Bukan aktivitas kebiasaan warga maksudnya. Yang E, pemaparan suasana di pagi hari digunakan untuk menunjukkan bahwa Pak Mardhanu senang bertemu dengan banyak orang. Jadi ada kalimat seperti itu di dalam teks cerpen ya. Oke, jadi nomor 13 jawabannya yang C. Soal nomor 14, tindakan apa yang dilakukan tokoh Matroni dalam menyikapi konflik yang terjadi dalam cerpen tersebut? Oke, silakan dibaca lagi cerpennya. Ini judulnya adalah Tapa Naga. Jika teman-teman belum selesai membacanya, boleh di-pause dulu ya. Kita kembali ke soal yang dilakukan tokoh Matroni. A, mengajak warga untuk tidak melawan agar situasi tetap terkendali dan aman. Tidak ya, karena justru Matroni ini nih, di awal nih, yang berteriak. Sampai sini. Ya kan? Beliau yang semangat menyuarakan gitu ya, suara rakyat gitu. Jadi ini salah. Yang B, menentang aparat dengan lantang sebagai bentuk perlawanan ketidakadilan. Betul. Kalau yang C, memediasi warga dan aparat agar tercipta suasana damai. Tidak. Menghindari kekacauan dengan menjaga jarak dari lokasi kejadian yang ricuh juga tidak. Menenangkan warga agar tetap tenang, tidak. Oke. Nomor 15. Manakah dari tindakan tokoh Sidik berikut yang relevan dengan kehidupan sehari-hari? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataannya. Kalau kita kembali ke cerpen, yang dilakukan Sidik itu terdapat pada paragraf ke-3 ya, yang ada di sebelah kanan ini. Nih, dari sini. Di tengah-tengah kegaduhan, Sidik datang. Nah, apa yang dilakukan Sidik? Sepertinya Sidik itu nekat ya untuk berhadapan langsung dengan si ekskavatornya nih. Sehingga
sehingga supir eskavator itu menghentikan alatnya. Dia nekat berada ke depan si alat eskavator itu gitu. Jadi tindakan tokoh sidik berikut yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mengabaikan keamanan diri demi menunjukkan keberanian kepada publik. Memang sidik itu mengabaikan keamanan diri, teman-teman. Tapi bukan untuk menunjukkan keberanian kepada publik, melainkan untuk menghentikan si eskavator itu. Jadi ini salah. Mengambil inisiatif untuk menghentikan tindakan yang merugikan warga. Betul. Menantang aparat sebagai bentuk pemberontakan terhadap kekuasaan. Bukan memberontak ya. Jadi ini salah. Karena dia ini memikirkan warga gitu loh. Oke. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.